Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube aku. Nah, akhirnya program Stipendium Hungaricum secara resmi telah dibuka. Teman-teman yang sudah menunggu kapan nih aplikasinya dibuka, nah kita sudah bisa mempersiapkan semua dokumen secara lengkap. Nah, kalau kita lihat dari application timeline, ini sudah dibuka sampai 16 Januari. Nah, itu terkait persiapan dokumen dan penguploadan berkas di sistem Stipendium Hungaricum. Jadi paling tidak semua dokumen yang sudah kita persiapkan, kita coba periksa kembali, kita screening sampai deadline ini. Kemudian ada jeda antara 16 Januari sampai 28 Februari. Nah, ini adalah proses seleksi di sending partner, yaitu Dikti sebagai sending partner. Kemudian kita ada waktu sampai 15 Maret untuk program doktoral mencari supervisor, yang nantinya saya coba jelaskan di informasi penting bagaimana mencari supervisor. Kemudian di pertengahan Maret sampai akhir Mei itu ada seleksi masuk program studinya di masing-masing kampus. Nah, yang pertama, untuk melihat informasi bagaimana mencari supervisor, kita langsung ke doctory.hu. Di website ini berisikan informasi tentang database secara umum mahasiswa doktor di berbagai universitas di Hungaria. Nah, misalnya ada di LT itu 388 mahasiswa untuk saat ini. Ini terakhir diupdate 2021, kemungkinan bakal bertambah di tahun 2022. Kemudian ada mate, ada BME. Nah, jadi ini teman-teman informasi tentang jumlah mahasiswa doktor saat ini di masing-masing kampus di Hungaria. Nah, apa urgensinya? Urgensinya kalau kita klik misalnya di LT, nah di LT akan muncul informasi doctoral school, kemudian siapa academic staffnya, kemudian supervisor yang bersedia saat ini di kampus LT. Nah, secara umum tentu kita langsung saja ke all supervisor of the university. Jadi kalau teman-teman ingin tahu siapa aja sih supervisor yang tahun ini ataupun yang akan datang bersedia menjadi supervisor, tentu paling tidak kita punya list namanya sehingga kita mudah untuk mengkomunikasikan ataupun mengajukan sebagai calon supervisor. Nah, ini semua nama-nama yang nama-nama profesor ataupun associate profesor yang ada di LT. Tapi untuk memudahkan teman-teman dalam mencari supervisor, saya rekomendasikan untuk langsung kita cari berdasarkan by institutions ataupun berdasarkan research field. Misalnya kita langsung di sini ada doctoral school, by institutions, by research field ataupun by number. Nah, jadi teman-teman silahkan cari kampus yang memang sudah menjadi target kampusnya, sehingga kita contohkan. Saya contohkan di sini misalnya LT. Nah, saya klik search. Itu kemudian muncul program doktor apa saja yang ada di LT. Nah, jadi teman-teman tinggal mengklik berdasarkan bidang studi yang sudah dipilih. Nah, di sini saya coba klik misalnya di Doctoral School of Environmental Science. Nah, di sini teman-teman juga dapat informasi Head of Doctoral School, kemudian kita lihat di sini ada supervisor 34 orang. Jadi ada 34 supervisor di program Doctoral School of Environmental Science. Teman-teman bisa klik aja dan silahkan difilter berdasarkan bidang interestnya. Karena banyak sekali, misalnya saya contohkan salah satu, kita pilih, klik namanya. Di sini ada keterangan. Nah, jadi kalau kita lihat di bagian research area, ini kita bisa ketahui misalnya penelitiannya tentang
climatology, kemudian global and regional climate change gitu ya. Nah, jadi di sini juga teman-teman bisa melihat saat ini beliau itu ada berapa mahasiswa di bawah bimbingan beliau. Kemudian kita bisa kontak. Nah, jadi di sini kalau mau lihat lebih detail, kita tinggal klik on web page gitu ya. Nah, di sini ada kontak personal, bisa kita langsung email dengan mempersiapkan proposal tentunya, kemudian CV. Setelah kita mengetahui informasi secara details dan secara bidang riset kita itu sangat sesuai, maka selanjutnya kita langsung kontak supervisornya. Nah, saran saya tidak hanya satu calon supervisor, mari kita cari beberapa opsi sehingga nanti teman-teman juga dalam proses menunggu punya beberapa opsi gitu. Nah, jadi sehingga pentingnya dalam memahami informasi ini, teman-teman bisa mencari supervisor berdasarkan yang sudah di list di doctory.who. Nah, ini fungsinya bagi teman-teman yang belum punya supervisor. Misalnya kita juga bisa klik di contoh yang kedua. Oke, kemudian secara informasi doctoral schoolnya gitu ya. Kemudian semua informasi ini malah di sini ada emailnya, kemudian ada nomor kontak, atau bisa kita cek secara khusus di websitenya juga. Kita bisa lihat publications, kemudian jumlah mahasiswa yang saat ini dalam bimbingan beliau. Di sini misalnya ada 14 orang. Nah, jadi teman-teman juga bisa harus menghitung persentasenya gitu ya. Saat ini berapa, kira-kira kalau nambah lagi mumpuni apa tidak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa estimasi sendiri. Nah, misalnya di scientometric data itu number of scientific publications-nya itu ada sekitar 700-an. Atau teman-teman juga bisa mengkonfirmasi di informasi yang kedua, yaitu teman-teman harus familiar dengan mt.who. Nah, jadi MT ini sama halnya dengan database untuk dosen-dosen yang memang mempunyai karya, reputasi, dan publikasi, sehingga kita juga bisa meng-cross-check gitu ya publikasi yang di doctory.who dengan di MT. Kalau mungkin di Indonesia itu sama dengan Sintanya gitu ya. Tapi kalau di Hungari itu namanya MT. Nah, kita klik aja namanya gitu ya. Kita search. Nah, tadi itu kalau di search dengan menggunakan bahasa Hungari itu tidak muncul, tapi kalau kita ganti dengan English muncul nama profesor yang ingin kita konfirmasi. Kemudian kita klik. Nah, di sini sudah lengkap ya informasi publikasinya. Itu teman-teman juga ingin mencari supervisor yang memang didukung dengan tingkat publikasinya gitu ya. Nah, jadi ini informasi yang kedua. Jadi kita masih punya waktu dari November sampai Maret. Jadi teman-teman silahkan persiapkan proposalnya. Sembari menunggu pengumuman, tentu kita juga bisa langsung mengirimkan email dengan proposal ataupun CV. Dan sekali lagi ini prosesnya hanya berdasarkan pengalaman saya, bagaimana saya mencari supervisor, kemudian mencari publikasinya. Nah, ini tentu teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama, tetapi tidak terbatas pada informasi ini. Kemudian sebagai tambahan, teman-teman juga bisa melihat informasi tentang studi in Hungary. Jadi website ini tentu secara umum menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Hungary, living cost-nya seperti apa, kemudian kota-kotanya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita bisa cek kembali di website Stipendium Hungaricum. Di sini ada useful documents. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya, apa yang harus kita perhatikan, kriteria, kemudian prosedur, dokumen. Nah, itu kita harus cek di sini. Misalnya secara umum teman-teman bisa cek misalnya di sini, if you are doctoral applicant, cek di
doctory.hu. Nah, tadi teman-teman juga sudah dapat informasinya seperti apa. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi, di sini ada checklist of the applications document. Nah, di sini ada informasi penting. Yang pertama, kita harus mengupload semua dokumen itu sampai 16 Januari. Nah, teman-teman silakan pastikan semua dokumen ini berdasarkan jenjang program studinya. Nah, di sini misalnya ada bachelor, master, dan doctoral. Secara singkat saya informasikan terkait how to find supervisor. Tapi tidak terlepas dari semua dokumen yang kita persiapkan, tentu teman-teman juga harus memahami secara umum bagaimana sih cara mudah untuk menemukan supervisor. Nah, mungkin itu aja dulu video kali ini terkait how to find supervisor. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan aja komen di kolom chat. Nanti saya coba respon. Dan terima kasih. Bye-bye.